Ya, untuk Mas Abrang, terus terang saya dari awal tadi itu sangat salut sekali dengan Mas Abrang, sehingga saya ingin bertanya, bagaimana caranya atau bagaimana metode Cak Nun mendidik Mas Abrang sehingga agamanya modern is okay, kemudian agama juga oke. Lah ini bagaimana ini buat contoh kita semua, terutama saya ini yang mak-mak punya anak masih muda juga, sehingga saya bisa mencontoh bagaimana caranya mendidik keluarga yang seperti ini, modern dapat, agama juga dapat. Itu buat contoh kita semua. Karena kalau kita lihat generasi yang sekarang ini, kalau anak ini merasa modern, biasanya itu agak jauh dari agama. Kalau saya perhatikan Mas Abrang ini mau memulai apa saja bismillahirrahmanirrahim. Itu yang membuat saya sangat saya salut sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode Cak Nun dalam mendidik anak, pertama harus dihilangkan asumsi bahwa hasilnya baik, Bu. Cak Nun mendidik anak, saya nggak baik-baik amat. Saya sangat yakin bahwa Cak Nun juga stres punya anak seperti saya. Saya ini banyak ngelawannya, banyak berdebatnya, tapi dari kecil memang Cak Nun tidak pernah memerintahkan saya, tidak pernah memaksa saya, tapi selalu mengajak diskusi. Ajarannya sederhana kok. Dia selalu mengatakan jangan bodoh, gitu aja. Jangan bodoh itu artinya apa? Itu yang bikin saya kesel. Karena semua bisa dianggap bodoh sama bapak saya. Nek salah bodoh kowe. Ngono sih opo wae iso salah. Jadi itu membuat saya harus selalu punya sangu kalau mau ngapa-ngapain. Harus selalu bisa punya berargumentasi terhadap apapun yang saya lakukan, karena saya tidak mau dikatakan bodoh. Walaupun endingnya ya tetap bodoh. Karena ya anak muda, nggak tahu apa, banyak melakukan kesalahan. Tapi kemudian yang terbentuk dalam mindset saya itu bahwa apapun yang terjadi tidak pernah berdiri sendiri, semua ada sebab akibatnya, dan kita tidak bisa menilai apapun hanya karena kejadiannya. Pasti ada urutan sambung-sambungan sama yang lain. Jadi modern sama agama menurut saya juga sangat tidak berlawanan, karena tidak mungkin ada sains modern kalau tidak ada agama. Agama juga sangat berguna untuk sains dan seterusnya. Misalnya paling sederhana, guyon-guyon ya ini ya. Saya tanya, misalnya begini pertanyaannya, makan babi itu baik atau buruk? Makan babi itu boleh atau enggak? Nah, ini kalau saya ngomong enggak, pasti dikatakan bodoh. Enggak. Agamamu apa dulu? Kan gitu. Kalau kamu agamamu Islam, baik atau buruk makan babi? Buruk. Kalau agamanya enggak Islam, boleh, enggak apa-apa. Jadi kan ada sambung-sambungannya semuanya. Oke, kalau kamu agama Islam, makan babi terpaksa, baik atau buruk? Ya boleh, bukan baik lah. Ya kan gitu, karena ada terpaksanya. Misalnya ada pertanyaan begini lagi, kalau kamu orang Islam tidak terpaksa tapi makan babi, baik atau buruk? Buruk. Belum tentu juga, karena kamu tidak pernah bertanya tujuan hidupmu kemana, ke akhirat. Kalau tujuanmu ke surga, buruk makan babi orang Islam. Kalau tujuan hidupmu agar masuk neraka, itu baik makan babi. Lo kan mungkin saja. Jadi paling efektif masuk neraka itu adalah makan babi mengandung yang dicuri dari anak yatim. Nah, itu udah double dosanya. Udah dicuri dari anak yatim, hasil korupsi, terus babinya mengandung. Babi mengandung babi, kan double misalnya mengandung babinya. Jadi maksud saya seperti itu, tidak mudah ngomong benar atau salah, tidak mudah ngomong baik atau buruk. Jadi kalau kita tidak mudah mempercayai atau tidak mempercaya, itu menjudge, bahasa Indonesia apa? Menghakimi. Kalau kita tidak mudah menghakimi sesuatu yang
efek berikutnya adalah kita mencari lebih jauh. Efek dari mencari lebih jauh nanti ilmunya otomatis melebar, ilmunya otomatis diperbanyak karena kita mencari hal-hal yang lebih jauh daripada yang dilihat tok, daripada yang didengar tok gitu. Jadi mungkin yang saya bisa ceritakan itu saja, karena dalam pendidikan saya bapak saya nggak ikut serta rembuk sama saya, jadi saya cuma jadi korban pendidikan bapak saya kan, intinya seperti itu. Dan lagi-lagi tadi saya kembalikan, ibu baru ketemu saya malam ini, jadi kelihatannya saya apik-apik dok, soalnya di atas panggung bu. Jadi sebenarnya saya juga memalukan. Jadi semua hal pasti ada baik ada buruknya. Semoga menjawab ya bu ya. Jadi bapak saya paling banyak itu mengajak diskusi, mengajak ngobrol, karena tidak bisa langsung anak kecil dikasih tahu yang tinggi, dia harus memprosesnya sendiri. Salah satu penderitaan saya waktu itu, saya sudah cerita tadi, saya kecilnya hidup di desa yang tidak ada listrik, TV nggak ada. Saya minta radio, dibeliin radio sama bapak saya, itu debatnya 3 hari itu. Saya pengen mangkal, pengen ganti bapak, ora iso, tapi ya cuman minta radio aja loh, minta radio. Kenapa radio? Wah gini-gini, kenapa gini, kenapa terus pitakonane. Kowe wani nglairke, wani tanggung jawab nek kok radio wegah. Enggak sampai segitunya sih. Tapi kalau saya sekarang ngono jawabnya mesti. Jadi komunikasi amat sangat penting. Dan bapak saya punya asumsi begini juga, bahwa dia tidak melimitasi saya pada pengetahuannya. Karena bapak orang tua yang berhasil adalah ketika membuat anaknya lebih daripada orang tuanya. Jadi orang mesti aku yang bener. Bisa jadi kamu bener. Bisa jadi saya yang harus belajar lebih. Bisa jadi anaknya yang harus belajar lebih. Makanya proses diskusi dan proses saling belajar itu terus berjalan. Karena pada hakikatnya belajar dan mengajar itu hal yang sama persis energinya. Cuman kita semua belum bisa melihat bahwa itu hanya hal yang sama. Karena setiap kamu ngajari, mesti kamu tambah pinter. Setiap kamu belajar, kamu juga ngajari yang gurumu sendiri itu. Mungkin susah dipahami. Kalau kue kuliah, belajar, sekolah, untuk memastikan bahwa kamu paham, ajarono temanmu. Kalau kamu sudah bisa ngajari temanmu, pasti kamu berarti paham. Berarti kamu belajar sendiri pada dirimu selain ngajari orang lain. Gitu aja prosesnya bu. Mungkin kalau kurang detail nanti bisa kita detailkan.